Halo Bapak Ibu perkenalkan saya Arvicha Fozia dari Poltekkes Kemenkes Maluku. Saya berbagi tugas hari ini pair teaching. Berdoa selesai. Oke, kita mulai untuk peserta pertama. Saya lihat dulu peserta pertama kita ada Ibu Arvika Fauzia SST MKes ya. Ibu sudah ada? Baik. Iya, Pak. Coba Ibu sudah bisa merekam ya? Sudah, Pak. Baik. Mungkin bisa Ibu share screen lalu sewaktu tombol rekam dimulai berarti Ibu sudah masuk ke proses peer teaching-nya ya. Ingat selama 20 menit Ibu. Silakan. Baik, terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang ada di link Zoom, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arvicha Fauzia dari Poltekkes Kemenkes Maluku. Oke. Bapak Ibu yang ada di link Zoom, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini walaupun dengan jarak jauh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode amenorrhea laktasi atau MAL. Nah, di sini nanti kita kegiatannya pendahuluan 5 menit, kita ada diskusi dan pembelajaran selama 10 menit dan penutup 5 menit. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mampu menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus pada MAL. Sebelumnya Bapak Ibu apakah tahu tentang MAL itu sendiri? Tidak tahu, Bu. Belum Bu. Oh, enggak tahu ya. Ya, di sini saya absen dulu ya Bapak Ibu sebelum kita bahas tentang MAL itu apa. Dr. Indria Asrinda Magister Biomed hadir? Hadir, Bu. Bapak Dr. Putri Agus Romi hadir? Hadir, Bu. Bapak Waris Sudin Soleh Magister Siap, Bu. Hadir, Bu. Agama, Insinyur Ajat Sudrajat SPT MPT IPP, Hadir Bu. dan Ibu Sherly Susanti Pentan SPD MS. Hadir, Bu. Ya, mohon maaf di sini materinya ada untuk Bapak ya. Tidak apa-apa karena ini nanti menjadi menambah wawasan untuk Bapak Ibu ya. Ya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu bisa masuk ke link yang saya bagikan di chat room mungkin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih, Kakak. Ya, Bapak Ibu bisa masuk di link yang saya bagikan di chat room. Ya, bagaimana Bapak? Apakah kabarnya? Apakah lelah, mengantuk, atau masih semangat? Semangat, Bu. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Terus di sini ada yang sudah tahu mal tadi belum tahu ya? Berapa Saya orang yang tahu, belum Bu. tahu ya? Baru dengar, Bu. Oh ya, baru dengar ya Bapak ya. Oke. Oke, sebelumnya kita nonton video dulu yuk Bapak Ibu yuk tentang mal itu sendiri. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana metode amenorrhea laktasi atau MAL dapat merusak atau menunjang ulang. Jadi, pemberian ASI ternyata dapat memberikan
dengan ASI, 8 minut baik pada putri susu ibu dapat merangsang ujung saraf sensorik sehingga hipofisis anterior melepaskan prolaktin. Semakin sering ibu menyusui, maka prolaktin yang diproduksi juga makin tinggi. Dengan kadar prolaktin yang tinggi, ini menyebabkan hormon LH menurun. Selain itu juga menyebabkan ovarium kurang sensitif terhadap gonadotropin yang jumlahnya memang sudah rendah. Akibatnya adalah penyakit pasti ovarium dan kadar estrogen rendah. Bahkan apabila aktivitas ovarium telah pulih kembali, tapi dengan kadar prolaktin yang tinggi, ini menyebabkan fase luteal yang singkat dan fertilitas menurun. Inilah sehingga terjadi penundaan atau dapat menekan ovulasi sehingga tidak terjadi kehamilan. Ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan dari hasil video yang tadi saya putar, Bapak Ibu, salah satu mungkin. Ibu Sherly. Kami belum paham apanya, Bu. Oh, belum Iya, paham Bu. ya, Bapak ya? Ingat kami mal ini mallnya, Bu. Iya, Pak. MAL. Jadi MAL itu adalah salah satu KB alami yang sering digunakan oleh ibu-ibu ya, Bapak ya. Oke. Coba ini ada kasus Bapak Ibu. Seorang perempuan telah melahirkan anak pertamanya 14 hari yang lalu, datang ke tempat praktek klinik bidan karena ingin menjadi akseptor KB. Dilakukan anamnesa bahwa ibu belum mendapatkan menstruasi. Sampai hari ini masih menyusui bayinya dan didapatkan pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg. Ibu diberikan konseling pemilihan alat kontrasepsi, kemudian memilih menggunakan metode amenorelaktasi atau MAL sampai 6 bulan ke depan. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ibu yang baru saja melahirkan menggunakan KB MAL. KB MAL ini sendiri paling bagus digunakan oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Nah, kita nanti belajar apa itu, definisinya, keuntungannya, lalu syaratnya apa, ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu keuntungan dari metode amenorelaktasi, ibu-ibu. Jadi izin Ibu. Ya, silakan Dokter Indria. Mungkin keuntungannya bisa mengurangi resiko dari terpaparnya kontrasepsi yang hormonal. Ya, bagus sekali ya, Dokter Indria. Nah, keuntungannya di sini banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, keuntungannya kalau melihat dari pilihan ini, itu adalah tidak mengganggu pada saat senggama suami istri. Oke. Terus syaratnya apakah ada yang tahu Bapak Ibu MAL itu apa dari kasus ini? Ada keywordnya di sini, syaratnya apa? Ya. Keywordnya sendiri adalah ibu yang menggunakan MAL itu adalah ibu yang belum mendapatkan menstruasi. Jadi ibunya itu menyusui, bayinya menyusui ibunya selama 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Dan itu ibunya belum mendapatkan haid. Karena haid itu sendiri belum terjadinya ovulasi. Ibu Sherly tahu ovulasi itu sendiri apa, Ibu Sherly? Setahu saya, Bu, ovulasi itu ketika seorang wanita dalam keadaan subur, Bu. Iya, betul sekali ya Ibu Sherly. Ya, Ibu Sherly pintar ya.
Ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan oleh ovarium atau indung telur ke tuba falopi untuk dibuahi. Nah, itu terjadi menstruasi itu tadi. Makanya jadi syaratnya adalah belum mendapatkan menstruasi. Terus jadi prinsipnya adalah ibu itu harus memberikan ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Bapak Waris Sudin mungkin tahu? Setahu kami ASI eksklusif itu ASI yang bersumber dari orang ibunya langsung itu Bu ya. Ya, memberikan ASI selama 6 bulan pada bayinya tanpa diberikan makanan tambahan apapun ya. Perlu diketahui, ibunya selain memberikan nutrisi, ibunya juga selain memberikan nutrisi itu ibunya menciptakan hormon cinta namanya hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin itu mendorong ASI keluar dari payudara sehingga eh, menyebabkan itu tadi menjadi KB alami, dan juga hormon prolaktin di mana hormon prolaktin itu memproduksi ASI ya Bapak Ibu. Nah, selain hormon oksitosin itu untuk mendorong ASI itu pengeluaran ASI, tetapi juga untuk proses involusi uteri. Jadi kalau ibu hamil itu kan perutnya besar ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti dia ber-KB mal nanti dia akan kembali seperti semula. Ya. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu, bahwasanya ketika sudah 6 bulan, maka ibu tersebut harus menggunakan alat kontrasepsi yang lain karena sudah tidak berlaku lagi, dan dia hanya 6 bulan karena pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang alat kontrasepsi yang lainnya selain dari KB alami, karena KB itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini hanya salah satu saja yang sering digunakan oleh ibu pasca persalinan. Bapak Ibu. Oke, ini tadi ya sudah dibahas ya bahwasanya MAL itu adalah singkatan dari metode amenorelaktasi, salah satu KB alami yang sering digunakan oleh ibu-ibu. Kontrasepsi ya, dia hanya mengandalkan air susu ibu. Ini tidak boleh ditambah susu formula, air tajin atau apapun ya Bapak Ibu. Sampai 6 bulan nanti. Dan kalau sudah 6 bulan harus kontrasepsi lainnya. Ya, harus full breastfeeding ya. Jadi penuh menyusui, tidak boleh dicampur-campur. Nanti kalau sudah 6 bulan maka dia boleh MPASI. Ya, Bapak Ibu. Dan di sini sangat hemat sekali Bapak Ibu. Jadi ketika ibu-ibu menggunakan KB alami itu tidak mengeluarkan uang sama sekali. Hanya cukup memberikan ASI sampai 6 bulan kepada bayinya, itu sudah KB alami. Ya, ini keuntungannya yang tadi sudah kita jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi keuntungannya tidak hanya di ibunya, tapi di bayinya juga, bahwa ASI itu adalah makanan yang paling terbaik yang bisa ibu berikan kepada anaknya. Nggak ada tandingannya, karena ASI itu seperti vaksin ya, membuat kekebalan tubuh kepada bayinya itu sendiri. Nah, ini kekurangannya hanya sampai 6 bulan dan juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual seperti HIV, AIDS, atau PMS lainnya ya Bapak Ibu. Ini indikasinya. Ya, tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kriteria yang perlu Bapak Ibu ketahui tadi. Harus posisinya belum haid, tetap masa nifas, dan harus diberikan betul-betul ASI eksklusif sampai 6 bulan. Itu ya, penekanannya adalah di situ. Ya, karena ASI itu ada namanya high milk, di mana dia itu lemak-lemaknya itu paling bagus buat bayinya. Ya, selain dari isinya kandungannya air, tapi juga ada lemaknya juga, selain kekebalan tubuh tadi ya. Kontraindikasinya ya Bapak Ibu. Nah, bayi berumur 6 bulan ini cepat banget suburnya ya.
cepat kembali haid ibunya itu. Jadi karena dia hanya KB alami, tidak diberikan hormon, tubuhnya tidak diberikan hormon, justru malah menciptakan hormon prolaktin dan oksitosin. Oke, mungkin itu saja. Bapak Ibu tadi sudah bagus. Apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pelajaran kita di pagi hari ini, Bapak Ibu? Kami nak bertanya, Bu. Oh ya, silakan Pak Warisudin. Oh, apa bedanya KB ini dengan KB yang di setting itu, Bu, yang disuntik-suntik ke ibu-ibu itu, Bu? Oh iya, itu ada perbedaannya Pak Warisudin ya. Kalau KB ini KB alami, di mana dia bayinya menyusui ibunya selama 6 bulan. Kalau yang dimasukin itu implan Bapak namanya ya. Jadi kalau implan itu mengandung 2 hormon, hormon progesteron dan estrogen. Tubuh ibu itu sudah ya implan itu progesteron saja Pak, karena menyusui ya Pak. Maaf saya ralat. Kalau estrogen itu tidak boleh karena akan mengganggu produksi ASI-nya. Jadi harus progesteron. Jadi dia seperti susuk. Jadi implan itu ada 2 kapsul yang dimasukkan di lengan sebelah kiri. Ya Pak Warisudin seperti itu. Jadi dia menggunakan metode alat dan eh, harus dia harus di fasilitas kesehatan. Begitu Bapak Warisudin, apakah menjawab pertanyaan? Terima kasih, Bu. Iya, mungkin ada lagi yang lainnya, Ibu, Bapak yang lain, Ibu Dokter Indria, apakah sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, ya Ibu Dokter Indria sudah paham. Kalau begitu, coba saya tanya Dokter Indria, Iya, hormon apakah yang membantu produksi ASI? hormon prolaktin, Ibu. Iya, pintar sekali Dokter Indria. Itu tadi berarti artinya Bapak Ibu sudah paham ya terkait materi yang kita bahas di pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, jadi pada intinya kita simpulkan bahwa KB metode amenorelaktasi ini sangat sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu bisa mengedukasi ibu-ibu untuk memberikan ASI-nya secara eksklusif ya. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, saya minta Bapak Ibu untuk membuat video tentang anamnesa dengan pasien yang postpartum habis lahiran ya Bapak Ibu selama dari 6 jam, postpartum 6 jam ya, umurnya baru 6 jam setelah bersalin, kemudian diberikan konseling tentang KB MAL itu sendiri. Kemudian buatlah pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Nah, batas pengumpulannya hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 nanti dikumpulkan di Google Drive. Nah, saya kirim Google Drive-nya di grup ya Bapak Ibu. Terkait tugas ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Ya, kalau Sudah tidak cukup, ada, Bu. Terima kasih. ya Pak Ajat mungkin itu saja. Kalau begitu semoga ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi dan akan mengevaluasi video yang Bapak Ibu buat. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup pelajaran di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya. 18 menit kurang ya Ibu ya. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, saran dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Dr. Noe. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih Pak Dwi. Luar biasa Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk Ibu Arsifa Fauziah ya. Kayaknya memang masih dosen muda benar ini ya, baru ya. Ya Pak. Baik Bu Arsifa, sebelum saya memberikan masukan, ya saya persilahkan pada Ibu Indria Asrinda ya untuk memberikan
komentarnya yang kurangnya ya Bu ya. Yang kurangnya apa dari Bu Arvika. Silakan Bu Indria. Terima kasih, Pak. Izin saya memberikan komentar. Menurut saya tadi